Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Sekali lagi keren cadas. Kali ini dari tempo.co ya. Saya mau membacakan mengenai ini ya. Mereka yang berhadapan dengan polisi setelah kritik pemerintahan Jokowi. Hanya ingin membuktikan bahwa ketika mengkritik pemerintahan Jokowi, urusannya adalah urusan dengan polisi. Bahkan mereka ditangkap ya dengan pasal-pasal karet Undang-Undang ITE dan juga Undang-Undang tentang hadsai artikelen misalnya, atau Undang-Undang mengenai provokasi dan lain sebagainya. Jadi baik Undang-Undang ITE maupun Undang-Undang peninggalan zaman Belanda seperti KUHP ya, termasuk juga Undang-Undang Pidana tahun 1946 ya. Kita bacakan coba dari tempo.co. Mereka yang berhadapan dengan polisi setelah kritik pemerintahan Jokowi. Tempo.co Jakarta. Banyak pihak meragukan permintaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar masyarakat lebih aktif mengkritik pemerintahannya. Peneliti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Rifanli, lagi-lagi Rifanli, mengatakan para pengkritik terancam berujung pada kasus hukum dengan dalih melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE. Ini perubahan dari undang-undang sebelumnya ya, yang tahun 2008, 11 tahun 2008 ya. Jikalau benar Presiden menginginkan kritik, beri dan jamin ruangnya dari ancaman pasal karet yang ada selama ini. Ia bisa memulainya dengan bertanggung jawab kepada orang-orang yang menjadi korban pembatasan kebebasan sipil, baik karena surat telegram Kapolri maupun Undang-Undang ITE, ujar Rifan Rabu. Agak lama ya, 10 Februari yang lalu, tapi masih sangat relevan untuk kita bahas ya. Catatan Kontras hingga Oktober 2020 ada sebanyak 10 peristiwa dan 14 orang yang diproses karena mengkritik Presiden Jokowi. Ini sangat memprihatinkan Sobat Era sekalian, karena di negara lain ya sah-sah saja mengkritik pemerintahan ya. Karena yang dikritik itu adalah pemerintah, pemegang kekuasaan, bukan orang biasa ya. Lalu 14 peristiwa, 25 orang diproses dengan objek kritik Polri, dan 4 peristiwa dengan 4 orang diproses karena mengkritik Pemda. Coba bayangkan ya. Ternyata mengkritik Polri itu jauh lebih sulit dan jauh lebih menghadapi konsekuensi ya. Mereka diproses dengan penggunaan surat telegram Polri maupun Undang-Undang ITE, ujar Rifan. Berikut adalah sejumlah aktivis dan masyarakat yang harus berhadapan dengan polisi setelah mengkritik pemerintahan Jokowi. Kita bacakan, kita lihat ya. Mengenai kondisi di Papua. Pada periode itu Dandi diketahui banyak mentweet mengenai kerusuhan di Papua yang disebabkan tindakan rasialisme. Polisi pada 27 September 2019 menyatakan telah menetapkan Dandi menjadi tersangka kasus ujaran kebencian. Coba bayangkan ya, kasus ujaran kebencian. Tapi ujaran kebencian kepada siapa? Karena konteksnya adalah ujaran kebencian, kalau pakai Undang-Undang ITE, ujaran kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi tidak bisa ujaran kebencian kepada institusi, misalnya institusi penegak hukum. Karena ujaran kebencian seperti itu harusnya tidak masuk, itu menurut pendapat saya ya. 2. Ananda Badudu. Musisi Ananda Badudu ditangkap polisi akhir September 2019. Dia ditangkap karena menggalang dana untuk mendukung aksi demonstrasi mahasiswa terhadap revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Ananda menginisiasi penggalangan dana secara daring hingga terkumpul lebih dari 100 juta. Uang itu kemudian disalurkan membeli makanan dan keperluan para peserta pendemo yang menolak revisi Undang-Undang KPK dan sejumlah undang-undang kontroversial lainnya. Kena pasal apa ini ya? Pasal provokasi ya mungkin. Ruslan Buton. Mantan anggota TNI Ruslan Buton diadili setelah menyebarkan pernyataan terbuka di media sosial meminta Presiden Jokowi mundur. Ia didakwa telah sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian, lagi-lagi rasa kebencian, menghina penguasa atau menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran. Ini 10 tahun ini.
Dakwaan itu terkait tindakan Ruslan yang meminta agar Presiden Joko Widodo mengundurkan diri lantaran dinilai gagal menyelamatkan bangsa dan negara dengan kebijakan-kebijakannya. Ya, saudara sekalian, itu tadi 3 contoh ya. Dan dari contoh ini semuanya more or less dia menjadi korban setidaknya undang-undang ITE. Karena ujaran kebencian itu ya diatur salah satunya di undang-undang ITE pasal 28. Yang saya katakan harusnya tidak bisa ujaran kebencian itu hanya dikaitkan dengan misalnya sebuah institusi, misalnya institusi penegak hukum. Karena konteks ujaran kebenciannya itu haruslah sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Penegak hukum bukan golongan menurut saya, Pemda bukan golongan. Jadi kalau saya saudara sekalian ya, kalau ke depan kita membentuk hukum, harusnya tidak ada yang namanya ujaran kebencian kepada negara. Sehingga tidak boleh negara kemudian mengkonstruksi bahwa mereka sudah ada ujaran kebencian terhadap mereka. Berita hoax, berita bohong boleh saja, tapi konstruksi berita bohongnya harus jelas. Harus dibedakan dengan kritik. Misalnya, kalau dia meminta Presiden Jokowi mundur seperti yang disampaikan Ruslan Buton misalnya, dengan segala analisisnya, ya tidak bisa dikatakan menyebarkan berita bohong atau berita hoax. Tetapi sebuah opini yang belum tentu benar juga opininya. Opininya belum tentu benar, kesimpulannya belum tentu benar, tetapi kalau kita pandang dari perspektif konstitusional, itu adalah hak konstitusional. Karena boleh saja meminta presiden mengundurkan diri. Kalau menurut saya, berkali-kali saya katakan, yang tidak boleh adalah memaksa presiden mengundurkan diri dengan cara melanggar hukum. Misalnya apa? Ya misalnya menggalang kekuatan bersenjata, memberontak, itu tidak boleh. Tapi kalau hanya menyampaikan opini dan dilakukan dengan peaceful, apalagi hanya dilakukan di depan kamera misalnya, itu sama sekali harusnya tidak apa-apa di dalam negara demokrasi. Nah, kita ini kan lain. Banyak sekali orang yang ditangkap karena dianggap menghina kepala negara, mengancam kepala negara dan lain sebagainya. Harusnya tidak demikian kalau kita standar demokrasinya mau tinggi. Tapi kalau standar demokrasi kita rendah, ya, bahwa kepala negara harus dijaga dan lain sebagainya, martabat penguasa harus dijaga dan lain sebagainya, dan itu didasarkan pada KUHP lama yang memang feodal dan bermaksud melindungi penguasa-penguasa penjajahan dulu, ya wajar saja. Karena sekarang kita hidup pada alam yang harusnya tidak kompatibel lagi dengan ketentuan itu. Tapi dihidupkan kembali. Sehingga kritik yang tadinya keras dan pedas, termasuk kategori kritik, mudah sekali digelincirkan sebagai penghinaan, ujaran kebencian, bahkan provokasi dan penyebaran berita bohong. Korbannya ya mereka ini. Nah, kalau Presiden Jokowi serius ya bahwa dia mau dikritik dan serius pula melihat korban-korban undang-undang ITE ini, saya malah mengusulkan sebagaimana yang saya pernah dengar usulannya ya oleh media massa yang pernah menginterview saya, yaitu melakukan kewenangan konstitusionalnya untuk memberikan amnesti dan abolisi. Termasuk juga gerasi kalau mereka sudah dihukum. Jadi rehabilitasi kalau mereka membutuhkan rehabilitasi itu. Jadi kalau mereka yang dihukum dengan subjektivitas kekuasaan, stop kalau belum berproses di pengadilan. Kalau sudah berproses di pengadilan dan belum ada putusan yang inkrah, stop, diberikan abolisi. Tadi amnesti, abolisi. Kalau sudah inkrah, berikan gerasi pembebasan. Karena rasanya tidak rugi memberikan pembebasan, ya, memberikan entah itu amnesti, abolisi, gerasi, bahkan juga rehabilitasi kepada orang-orang seperti
Sahgana Nainggolan, Anton Permana, Jumhur Hidayat, karena mereka bukanlah penjahat. Dan termasuk juga kepada Gus Nur ya. Karena sekali lagi dalam konteks tertentu misalnya yang terjadi adalah yang berhadapan negara dengan kelompok pengkritik, maka negara harus menunjukkan welas aslinya. Artinya kan negara kan bukan benda hidup yang punya nyawa, yang punya rasa ketersinggungan. Yang punya rasa ketersinggungan itu tentu pemerintahnya. Tapi pemerintah tidak boleh tersinggung dan tidak boleh marah menurut saya Sobat Era sekalian. Karena dia diberikan fasilitasi kekuasaan untuk menjalankan amanah kekuasaannya. Masih untung diingatkan. Artinya itu memberikan kesadaran kepada mereka. Nah, kalau itu terjadi antar kelompok masyarakat atau antar internal organisasi sendiri, ya harusnya juga tidak melibatkan tangan negara. Suruh mereka menyelesaikan sendiri. Jadi, agar tidak sebentar-sebentar mengadu, tidak sebentar-sebentar menggunakan tangan aparat penegak hukum untuk memenjarakan orang lain. Sepertinya senang sekali kalau orang lain bisa dipenjarakan dan yang lain bertepuk tangan. Bahkan di Indonesia ini aneh. 6 nyawa melayang saja bertepuk tangan dan banyak karangan bunga kepada pihak aparat keamanan yang secara nyata dan jelas-jelas telah menghilangkan nyawa Laskar FPI sebagaimana dilansir dalam laporan Komnas HAM, setidaknya untuk 4 orang, yaitu ada dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi Sobat Era sekalian, kita tunggu 2 hal. Pertama, bagaimana Presiden Jokowi menerima kritik. Yang kedua, kritik tersebut tidak berbuah laporan kepolisian dengan menggunakan pasal-pasal karet. Ketiga, masih ada ketiga ya, kita tunggu bahwa memang Presiden Jokowi serius untuk merevisi Undang-Undang ITE terutama yang berisi pasal-pasal karet yang bisa membuat orang menjadi tersangka, ditangkap dan kemudian ditahan. Yang membuat demokrasi ini mencekam, yang membuat kebebasan menyatakan opini sebagaimana yang saya lakukan ini kemudian dibayang-bayangi ketakutan dan kesalahan yang setiap saat bakal bisa diproses. Jadi seperti kita diintip oleh binatang buas yang setiap saat akan bisa mencengkram untuk menunggu kita terpeleset. Walaupun Pak Mahfud dalam kesempatan ulang tahun misalnya TV One mengatakan Refli, Rocky, JK kan kritis, mengkritik terus, tapi tidak diapa-apain. Ya kita tidak tahu bagaimana ke depannya karena selalu ada perasaan khawatir, takut bahwa ini akan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk memenjarakan orang-orang yang kritis. Dan saya sudah mengalaminya Sobat Era sekalian sebenarnya, dan itu sendiri sebenarnya ancaman bagi demokratisasi. Karena yakinlah channel seperti ini tidak punya maksud untuk melakukan penghinaan, apalagi ujaran kebencian, tapi semata-mata mendayagunakan upaya berdasarkan ilmu pengetahuan untuk memberikan kontribusi berupa kritik. Kalau memuji gampang, jauh lebih gampang memuji dibandingkan mengkritik, karena memuji tidak punya konsekuensi apa-apa. Bahkan kalau memuji terus-menerus kan bisa mendapatkan jabatan-jabatan. Tapi pilihannya adalah karena ini di luar pemerintahan dan pilihan sadar untuk berkontribusi kepada pemerintahan, maka pilihannya adalah pilihan untuk menyampaikan kritik. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya kasus sebagaimana dialami oleh aktivis-aktivis atau masyarakat di bawah ini, yaitu Dandi Dwi Laksono, kemudian juga Ruslan Buton ya, dan Ananda Badudu. Ya Sobat Era sekalian, itu saja. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.